Selamat bertemu kembali di kuliah online pada hari ini di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2 ya. Di tengah semester yang kedua ini software yang nanti kita gunakan di Lab Akuntansi Keuangan 2 adalah penggunaan pada sistem Accurate ya. Kalau untuk yang tengah semester pertama kemarin kita menggunakan pada softwarenya K-System, di mana untuk K-System sudah kita pelajari ya, bagaimana caranya membuat perusahaan baru, kemudian mengisi rekening, kemudian ada juga di dalam pembuatan untuk transaksi pencatatan transaksi keuangan yang ada di perusahaan jasa, perusahaan dagang ataupun pada perusahaan industri. Nah, dalam lab akuntansi untuk sistem Accurate di sini saya memberikan teorinya dulu ya. Untuk prakteknya saya berikan minggu depan. Jadi agar nanti jauh lebih paham untuk prakteknya. Jadi tidak harus ke prakteknya dulu, tapi saya memberikan materi-materi dulu bagaimana caranya kita mencatat untuk rekening, kemudian untuk penggunaan pada proses transaksi penjualan ataukah pada transaksi pembelian ataupun untuk pencatatan-pencatatan yang lainnya ya. Saya memberitahukan dulu bahwa di sistem Accurate ini untuk penggunaannya nanti kita tidak menggunakan ke perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan jasa mungkin semuanya sudah bisa. Kemudian untuk perusahaan dagang yang saya ambil terutama ada pencatatan untuk arus harga pokok atau arus harga barang, di mana yang kita gunakan adalah pada pencatatan metode FIFO, first in first out ya, karena di Accurate kalau tidak menggunakan first in first out atau FIFO, yang kita pakai adalah metode rata-rata, tetapi yang disesuaikan dengan teori yang pernah Anda dapatkan, kita menggunakan untuk yang FIFO agar nanti nyambung seperti halnya pada lab akuntansi yang kemarin yang sudah kita coba pada penggunaan di K-Systemnya ya. Saya masuk saja di dalam penjelasan untuk hari ini, di mana saya akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan transaksi pembelian dengan menggunakan sistem Accurate-nya dalam bentuk PowerPoint dulu ya. Kemudian juga saya berikan untuk job sheet, di mana job sheet yang saya pakai nanti adalah job 7. Jadi langsung ke job 7 karena saya lanjut dari tengah semester yang kemarin, kita langsung ke proses pada perusahaan dagangnya ya. Perhatikan dalam teori kali ini, saya langsung ke bahannya ya. Ini adalah proses pada pencatatan di Accurate System atau sistem Accurate ya, yang bisa Anda gunakan nanti dalam lab akuntansi keuangan 2, karena sistem Accurate ini hampir sama ya, hampir sama dengan sistem yang kita pakai pada Mayop. Kalau di sistem Mayop semuanya menggunakan bahasa Inggris ya, tetapi nanti kalau kita menggunakan ke Accurate bisa kita ubah menjadi
bahasa Indonesia. Kemudian yang saya berikan pada pembahasan kali ini, saya membahas pada proses transaksi pembelian, kemudian modulnya pembelian, terus nanti ada penjualan, kemudian ada modul yang di penjualan, sama yang berkaitan dengan sistem, dan juga job sheet ya. Kalau untuk job sheetnya nanti saya tampilkan juga agar nanti bisa dipersiapkan. Untuk job sheetnya seperti ini, kemudian untuk softwarenya pun nanti seperti ini ya. Jadi tidak ada kesulitan ataupun tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan ya, karena di dalam Accurate System ini dalam pengolahannya hampir sama dengan penggunaan pada sistem Mayopnya. Ya, langsung saja perhatikan baik-baik dalam materi untuk hari ini. Untuk lab akuntansi keuangan 2, sistem yang kita pakai adalah Accurate System. Yang pertama tentang pembelian. Tujuan pembelajaran dari transaksi pembelian menggunakan sistem Accurate di sini adalah mahasiswa dapat membuat dan mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kalau kita menggunakan pembeliannya secara tunai, kita bisa menggunakan ke sistem jurnal umum ya, pembelian pada kas. Tetapi kalau kita nanti dalam proses untuk pencatatan transaksi dari pembelian itu secara kredit, maka harus menggunakan menu tersendiri, yaitu pada pembeliannya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa bisa membuat dan mencatat dalam hal transaksi untuk retur dan juga pelunasan dari pembelian secara kredit ya. Kita tahu bahwa yang dinamakan dengan retur itu adalah proses untuk pengembalian barang, kemudian untuk pelunasannya berarti di sini nanti bisa kita lakukan dari pelunasan untuk pembelian secara kredit tadi, yaitu dengan menggunakan kas bank ataupun dengan menggunakan sistem untuk kas tunai ya, istilahnya menggunakan kas kantor. Kemudian yang ketiga dalam tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu untuk menampilkan dalam hal laporan pembelian. Dalam laporan pembelian ini juga akan berkaitan dengan proses persediaan, yaitu untuk laporan FIFO. Kemudian dalam modul pembelian pada sistem Accurate ada proses yang terhubung ya. Kita lihat di sini ada arus yang saling berkaitan, di mana untuk proses dari pembelian mulai dari pesanan pembelian, kalau di Mayop kan juga ada ya pesanan pembelian, kemudian dari pesanan pembelian ini kita langsung masuk ke faktur pembelian, kemudian pesanan pembelian ini bisa masuk juga di penerimaan barang, kemudian penerimaan barang masuk ke dalam faktur pembeliannya, terus dari faktur pembelian ini tercatat ada barang yang harus dikembalikan yaitu dalam bentuk retur pembelian, dan juga dari faktur pembelian ini ada proses untuk pembayaran kepada pemasok ya. Jadi dari modul pembelian bisa dilihat bahwa arus
untuk proses pembelian secara kredit, satu bisa melalui pesanan pembelian, penerimaan barang, kemudian faktur pembelian, ataupun nanti dari modul pembelian ini tidak perlu kita melakukan dengan pesanan, tapi cukup langsung datang ke tempat pemasoknya, kita langsung melakukan ke faktur pembelian, terus nanti bisa langsung dibayar pemasok. Kemudian ada retur apabila barang yang sudah dilakukan pembelian tadi ada yang tidak sesuai atau ada yang cacat. Kemudian dalam hal menu untuk pembelian secara kredit, di sini ada contoh ya, dibeli barang dari toko Gita sebesar 350.000 dengan COD, sehingga nanti pada saat kita masuk ke dalam proses untuk pembeliannya secara kredit, langsung ke faktur pembelian tanpa menggunakan pesanan, tanpa menggunakan barang diantar. Kemudian kita langsung ke faktur pembeliannya dengan mengisi untuk invoice nomor, kemudian vendornya toko kita, kemudian invoice date-nya tertanggal 3 Januari tahun 2017 misalnya saja ya. Kemudian untuk free on board-nya ataukah menggunakan ship date, kemudian menggunakan via, istilahnya itu diantar dengan menggunakan misalnya kurir, ataukah nanti dengan cara diantar tiki ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalau sudah kita catat barang apa yang dilakukan pembelian tadi, misalnya di sini dari itemnya adalah nomor 1001, kemudian description-nya adalah nama semen, kemudian dengan jumlah quantity adalah 25, untuk unit price-nya adalah 68.500, kemudian diskon, nah ini tidak ada ya, sehingga totalnya adalah 1.712.500. Nah, kemudian untuk total yang harus dibayarkan dalam pembelian secara kredit di sini adalah 1.712.500. Nah, kemudian bisa kita lakukan untuk proses hitung, kemudian kita proses untuk tampilannya ke layar, kemudian bisa lakukan dengan simpan dan tutup atau simpan dan baru. Kalau simpan dan baru itu berarti ada transaksi-transaksi lainnya yang masih harus kita catat dalam pembelian kredit. Tetapi kalau misalnya pembelian kredit tidak ada lagi, hanya satu itu saja, maka bisa kita lakukan dengan simpan dan tutup. Kemudian dalam proses untuk retur dan bayar, di mana untuk retur pembelian di sini dari toko Gita tadi, ini tampilannya ya, kalau kita sudah memilih dari menu retur dan bayarnya untuk toko Gita, kemudian purchase return, kemudian untuk nomor returnya adalah 1000 tertanggal 10 April, terus ada juga untuk description, kemudian ada quantity yang harus direturkan, jumlahnya 2 dengan unit price-nya adalah 65.000, sehingga total yang dikembalikan adalah 130.000. Nah, kemudian yang bawahnya di sini adalah proses bayar, di mana untuk proses bayar ini dari vendor payment-nya, yaitu dari toko Gita ya. Terus kita menggunakan proses pembayarannya adalah dengan Bank BNI, kemudian untuk cek nomor 001,
terus tertanggalnya adalah 10 April tahun 2017, yang dibayarkan adalah 325.000. Ini hanya contoh saja, nanti pada saat kita melakukan praktek disesuaikan dengan job yang saya berikan di job 7. Nah, kemudian yang lainnya adalah tentang laporan. Dari tujuan pembelajaran tadi sudah saya berikan keterangan ya, sudah saya berikan penjelasan bahwa mahasiswa harus mampu atau bisa untuk menampilkan laporan, dari laporan pembelian, laporan penjualan, laporan rincian retur dan lain sebagainya. Kalau di sini dari laporan jurnal pembeliannya ada faktur pembelian dengan jumlah persediaan barang pada hutang untuk jurnalnya yaitu sebesar 325.000. Kemudian ada pembayaran kepada pemasok tadi, bahwa pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kas bank, di mana untuk banknya di sini adalah Bank BNI dengan jurnal hutang pada kas bank. Kemudian untuk jurnal pada retur pembelian, karena di sini termasuk juga dalam laporan pembeliannya, untuk retur pembelian berarti yang kita catat adalah hutang pada retur pembelian. Ya, jadi bisa dianalisis kalau kita menggunakan proses di dalam retur itu seperti ini. Kalau kita masuk di dalam proses untuk pembayaran pemasok ya harus ada jurnalnya. Kemudian kalau kita menggunakan ke proses untuk pembelian secara kredit pun juga harus ada jurnalnya. Bagaimana kita menjurnal untuk faktur pembelian, bagaimana kita mencatat jurnalnya ya, melaporkan ke analisis tentang pembayaran pemasok. Kemudian ada juga tentang retur pembelian. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang berkaitan juga, yaitu tentang proses penjualan, di mana untuk tujuan dari pembelajaran menggunakan sistem akurat proses penjualan, yang pertama adalah mahasiswa harus bisa membuat dan mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi nanti timbul adanya account receivable atau timbulnya untuk piutang dagang. Kemudian yang kedua adalah membuat dan juga untuk mencatat transaksi dalam hal retur dan juga untuk pelunasan dari penjualan secara kredit. Dan yang ketiga, mahasiswa harus mampu untuk menampilkan laporan penjualan. Tidak hanya mampu menampilkan laporan ya, tapi harus bisa menganalisis ataupun harus bisa meneliti proses di dalam jurnalnya itu benar atau salah, ada kekeliruan atau tidak dalam proses untuk laporan penjualannya. Nah, di dalam modul penjualan ini sama ya dengan proses di modul pembeliannya, ada arusnya mulai dari pesanan penjualan. Jadi dari konsumen itu melakukan penjualannya dengan cara pesan ya, melakukan pesanan. Jadi tidak datang langsung ke toko. Terus dari pesanan itu dikirimkan pesanannya, kemudian dibayarkan faktur penjualan. Kemudian dari faktur penjualan ini nanti apabila ada barang yang tidak sesuai, maka dilakukan dengan retur penjualan dan juga untuk penerimaan dari pelanggannya. Kemudian bisa juga bahwa dalam proses untuk penjualan tidak perlu kita menggunakan ke sistem penjualan dengan pesanan ya, tapi langsung datang ke toko, langsung datang ke perusahaannya, ke usahanya, kemudian melakukan proses penjualan, tercatatlah untuk faktur penjualan. Nah, di dalam faktur penjualan ini barang langsung dibawa oleh pihak pelanggan
dan nanti apabila dari barang yang sudah dijual tadi ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai, boleh diretur ataupun nanti langsung dibayar untuk penerimaan pelanggannya. Kemudian contoh dari penjualan secara kredit di sini yaitu ada penjualan kredit untuk semen ya, semen sebanyak 3 unit, di mana penjualan kredit untuk semen 3 unit ini dari nama pelanggannya, kemudian untuk nomor purchase ordernya adalah 003 dengan invoice nomor 1001 tertanggal, kemudian destinationnya adalah FOB, shipping point, kemudian untuk itemnya adalah 1001 dengan item description adalah semen, kuantitinya jumlahnya 3 dengan unit price-nya adalah 750, sehingga untuk total yang dilakukan secara kredit untuk penjualan semen tadi adalah 2.250. Nah, kemudian kita bisa langsung melakukan simpan dan baru ataukah simpan dan tutup, kemudian bisa langsung kita tampilkan ya untuk melihat laporan dari penjualan kredit semen 3 unit di sini, yaitu dengan ke layar. Kemudian untuk retur dan terima dari pihak pelanggan. Untuk retur di sini untuk sales returnya, jadi tertuliskan bahwa ada retur penjualan, kemudian untuk sales invoice nomor 1001, kemudian untuk sales returnya adalah tanggal 10 ya. Kemudian untuk fiscal date-nya adalah sama, tanggal 10 April. Kemudian yang dikembalikan ada 1. Jadi di sini yang dikembalikan jumlahnya totalnya adalah 750 karena untuk unit price-nya adalah 750. Ya, nanti kita bisa melihat di laporannya. Nah, kemudian untuk customer receipt-nya bahwa ada pembayaran atau penerimaan pelanggan melalui Bank BNI juga, yaitu proses transaksi dari payment amount-nya di sini adalah 1000 ya. Ya, ini hanya contoh saja, nanti kalau di dalam transaksi ya kita sesuaikan dengan soalnya proses untuk pencatatannya seperti apa. Ini hanya tampilannya dulu bahwa kita bisa melakukan untuk pencatatan dalam transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian ada retur dan ada juga untuk penerimaan dari pelanggan dan pemasok. Kemudian untuk jurnal penjualan ya, kalau jurnal penjualan di dalam laporannya dari account receive, kemudian ada penjualan, ada HPP dan juga ada persediaan barang ya, karena di proses untuk jurnal penjualan sama halnya dengan yang di pembelian tadi, kita menggunakan metodenya adalah perpektual. Masih ingat ya kalau perpektual ya. Kalau perpektual itu untuk pembeliannya adalah persediaan pada kas atau persediaan pada hutang. Kemudian kalau untuk yang penjualan ya berarti kita masuknya piutang pada penjualan, HPP pada persediaan. Nah, jadi ada 2 jurnal memang yang harus kita catat ya. Perhatikan di dalam layar ini tertulis account receive pada penjualan dan satunya adalah HPP pada persediaan. Kemudian untuk penerimaan pelanggan dari proses yang sudah ada yaitu kas pada account receive. Jadi dari penerimaan pelanggan sebesar 40.000 tercatatnya kas pada account receive, maksudnya pelunasan dari pelanggannya tadi. Kita masuk kas pada piutang. Terus kalau untuk faktur penjualan ini juga sama, saya hanya mencatat dalam hal ke fakturnya ya.
Jadi untuk laporan rincian ke jurnal di retur penjualannya ini tidak tertampilkan. Jadi nanti bisa kita coba di dalam sistem akuratnya. Kemudian di dalam faktur penjualan kita mencatat juga ada account receive pada penjualan, HPP pada persediaan. Ini untuk proses dari teorinya. Nah, nanti untuk job sheet-nya ya saya tampilkan untuk job sheet-nya. Job sheet-nya adalah ini. Nah, ini ya. Ini yang nanti harus Anda kerjakan, tapi untuk minggu depan saja. Jadi memang belum saya berikan softwarenya ataupun belum saya terangkan dalam hal proses ke sistem akuratnya. Jadi nanti biar lebih paham dulu saya memberikan ke teori dari sistem akurat di sini. Dari file baru namanya Lat7 Akurat ya. Nama perusahaannya adalah PD Purnama, alamat, kemudian tanggal mulai, tahun fiskalnya, informasi pajak perusahaan, kemudian rekening-rekening yang harus diselesaikan atau rekening-rekening yang harus disediakan seperti kas, kemudian ada asuransi dibayar di muka, ada persediaan barang dagang, kemudian ada juga untuk perlengkapan toko, perlengkapan kantor, ada sewa dibayar di muka, kemudian ada hutang pajak dan lain sebagainya sampai rekening beban lain-lain ya. Terus ada akun default ya. Akun default ini yang tidak boleh dihapus nanti untuk rekening-rekening yang masuk ke dalam defaultnya akun pada sistem akurat, yaitu berupa akun hutang ini jangan dihapus, akun piutang, account receive-nya ataupun di account payable-nya, kemudian ada diskon penjualan, laba rugi ataupun laba rugi yang tidak terrealisir. Terus ada pajak dan juga untuk syarat lain, di mana untuk tipe pelanggannya nanti bisa menggunakan umum, bisa menggunakan metode pengirimannya menggunakan kurir, truk, kemudian pick up, ataukah nanti ada data pelanggan baru, ada data pemasok, terus ada juga untuk nama gudang dan juga untuk akun default yang harus ada, yang tidak boleh dihilangkan atau dihapus, yaitu dari persediaan, penjualan dan lain sebagainya sampai pada akun untuk barang pengiriman. Nama barang yang kita gunakan nanti adalah dalam bentuk keramik esensa ya. Terus untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pencatatan FIFO, di sini untuk transaksi secara kredit dari tanggal 1 Januari ada persediaan, tanggal 10 Januari, tanggal 23 Maret ya, itu prosesnya. Terus nanti untuk transaksi yang di bawah di sini adalah transaksi-transaksi yang kita masukkan di dalam jurnal umum. Kalau untuk transaksi yang ini yang saya kasih blok warna kuning ya, ini nanti harus masuk di transaksi penjualan dan pembelian. Sedangkan untuk transaksi yang di bawah ini adalah transaksi yang masuknya di jurnal umum. Kalau jurnal umum kan lebih gampang ya, lebih mudah ya. Tapi kalau untuk pencatatan yang harus ke pembelian dan penjualan, ini memang harus masuk di situ. Jadi tidak boleh kita masuk ke proses untuk jurnal umumnya, nanti ada kekeliruan dalam hal kita menyajikan untuk laporan keuangannya. Ya, terus untuk tampilkan laporannya adalah neraca, kemudian untuk laba rugi dan juga untuk FIFO. Begitu ya. Ini adalah job sheet yang bisa kita kerjakan ya, nanti yang Anda lakukan pengerjaannya. Tapi saya beritahukan lagi, untuk minggu depan saya praktekkan dulu ya. Untuk minggu ini saya memberikan dalam bentuk teorinya dulu agar nanti jauh lebih paham, lebih mengetahui proses dari modul pembelian dan modul penjualan pada sistem akuratnya. Nah, kemudian minggu depan saya berikan untuk softwarenya juga agar nanti biar bisa diinstal dan juga
untuk dilakukan dalam proses saya memberikan keterangan, terus nanti minggu depannya lagi bisa saya lihat hasilnya, ya, hasil dari job 7 dalam bentuk laporan neraca, kemudian laba rugi dan juga untuk FIFO-nya. Ini saya berikan warna kuning yang nanti harus ditampilkan di dalam job 7-nya, ya. Ya, itu mengenai pertemuan pada kali ini. Jadi saya memberikan teorinya dulu ya sebelum saya mempraktekkan untuk sistem akuratnya, sehingga nanti bisa dipahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem akurat, sehingga dalam hal praktek seperti yang kemarin dalam K-Sistem tidak ada kesulitan, tidak ada, ya kalau kesulitan ada ya, karena di sini saya memberikan teorinya secara online dan yang praktek dari semua mahasiswa, ya, istilahnya praktek sendiri. Kemudian kalau ada hal yang kurang paham, kurang mengetahui, nanti bisa disampaikan ke WA grupnya, ya. Ya, itu saja untuk teori pada kesempatan kuliah online di hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu untuk mencoba dalam hal praktikum ke sistem akuratnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.